Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disna Trujudia dengan NIM 859835177. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Kendari dengan Pokja Kendari Gabungan. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum IPA yang ketiga, yaitu tentang mata, dengan percobaan yaitu mencari bintik mata. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta. Kemudian yang kedua adalah menentukan jarak benda yang Anda lihat di mana bayangannya tepat mengenai bintik buta. Nah, teman-teman, adapun alat dan bahannya adalah yang pertama dapat dilihat ada gambar A, di mana di gambar A ada plus dan bundar, kemudian ada gambar B. Nah, di gambar B ini ada tanda plus dan garis panjang satu dan garis pendek. Kemudian ada tabel pengamatan, kemudian ada penggaris, dan juga ada alat tulis. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah kita menyiapkan bahan-bahan yang sudah terlihat, kemudian nantinya kita akan menutup mata kiri kita dengan jari-jari tangan, kemudian kita akan menentukan 5 jarak, yaitu 60, 50, kemudian 40, 30, dan 20. Dari jarak tersebut kita akan melihat bagian mana yang terdapat bintik hitam pada penglihatan kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mempraktekannya. Nah, sekarang kita akan mengukur jarak 60 cm terlebih dahulu, di mana nantinya saya akan menutup mata kiri saya, dan pada mata kanan saya akan fokuskan di tanda plus ini. Nah, kita lihat nanti pada jarak berapa tanda bundar ini sudah tidak terlihat di mata saya. Nah, mari kita mempraktekannya. Untuk yang pertama, di jarak 60 cm. Pada gambar A, tanda plus dan tanda bundar masih nampak jelas. Kemudian saya akan berpindah di jarak 50 cm. Nah, pada jarak 50 cm terlihat bahwa tanda plus terlihat sedikit samar. Kemudian saya akan berpindah di jarak 40 cm. Nah, pada jarak 40 cm terlihat bahwa tanda plus dan bundar terlihat samar-samar. Kemudian saya akan berpindah di jarak 30 cm. Nah, pada jarak 30 cm pada gambar A terlihat bahwa tanda plus dan bundar terlihat sangat samar-samar. Kemudian saya akan berpindah ke jarak 20 cm. Pada gambar A terlihat bahwa tanda plus dan bundarnya tidak terlihat. Nah, demikian tadi hasil percobaan saya. Kemudian saya akan mengganti gambar A dengan gambar B. Tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan yang B, yaitu tanda plus dan ada tanda garis panjang dan pendek. Nah, di mana nanti sama dengan percobaan yang tadi, kita menutup mata kiri, kemudian kita akan memfokuskan mata kanan di tanda plus. Nah, nanti di jarak berapa garis panjang dan pendek ini saling menyatu. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengukur jarak di jarak 60 cm. Mari kita melakukannya. Pada jarak 60 cm terlihat bahwa garis pendek dan tanda plus terlihat tampak jelas. Nah, pada jarak 50 cm terlihat bahwa tanda plus dan garis pendek agak samar. Kemudian di jarak 40 cm terlihat bahwa pada gambar B tanda plus dan garis pendek samar-samar. Kemudian di jarak 30 cm terlihat bahwa tanda plus dan garis pendek terlihat sangat samar. Kemudian di jarak 20 cm terlihat bahwa gambar plus dan garis pendek dan
menyatu dengan garis panjangnya. Berdasarkan hasil tabel, pada jarak 60-30 cm, bundaran hitam masih terlihat karena bayangannya jatuh pada retina yang memiliki fotoreseptor. Semakin dekat tampilannya, makin kabur karena bayangan mendekati bintik buta. Pada jarak 20 cm, bundaran menghilang sepenuhnya karena bayangannya tepat jatuh pada bintik buta, yaitu area tanpa reseptor sehingga tidak dapat mendeteksi cahaya. Fenomena ini sesuai dengan penjelasan bahwa bintik buta adalah tempat keluarnya saraf optik. Selanjutnya, hasil pengamatan bintik buta mata B. Pada jarak 60-30 cm, garis pendek masih terlihat karena bayangannya jatuh pada retina yang aktif. Pada jarak 20 cm, garis menghilang karena bayangannya jatuh tepat pada bintik buta. Otak kemudian melakukan filling in sehingga garis pendek tampak menyatu dengan garis panjang. Hal ini menunjukkan keberadaan bintik buta dan bahwa penglihatan merupakan kombinasi kerja retina dan interpretasi otak. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tentang percobaan iris atau pupil mata. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui reaksi pupil mata manusia pada cahaya redup dan terang. Nah, adapun alat dan bahannya adalah ada lilin, kemudian ada senter, korek, alat tulis, dan tabel pengamatan. Korek. Cara kerjanya yaitu yang pertama, meminta kepada teman Anda untuk bekerja berpasangan. Kemudian yang kedua, masuklah ke dalam ruangan yang redup. Yang ketiga, mintalah kepada teman Anda untuk duduk berhadapan. Kemudian suruhlah menutup mata dengan kedua tangan. Ambil dan nyalakan lilin lebih kurang 10 cm. Kemudian selanjutnya mintalah teman Anda untuk menutup mata kiri. Selanjutnya kita amati pupil matanya. Dan yang terakhir adalah matikan lilin dan suruh teman Anda untuk membuka mata kanan, kemudian perhatikan bagaimana bentuk dan keadaan pupil mata teman Anda tersebut. Nah, mari kita mempraktikkannya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yaitu mengamati pupil mata di tempat yang terang. Nah, sekarang saya akan menyalakan lilin. Kemudian, dengan bantuan teman saya, pada jarak 10 cm, amati lilin ini, kemudian menutup mata kanannya. Yang terjadi adalah pupil langsung mengecil atau kontraksi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Nah, mengapa? Karena adanya refleks pupil terhadap cahaya. Ketika cahaya tiba-tiba masuk, pupil otomatis mengecil agar mata tidak terlalu silau dan untuk melindungi retinanya. Nah, selanjutnya saya matikan lilinnya. Kemudian kita perhatikan mata kanan dari kanan saya. Nah, dapat dilihat bahwa yang terjadi pada pupil mata kanan, pupil membesar atau dilaktasi karena cahaya berkurang. Mata membutuhkan lebih banyak cahaya sehingga pupil otomatis melebar. Mengapa demikian? Karena refleks gelap. Ketika cahaya hilang, pupil melebar agar lebih banyak cahaya masuk ke mata.